Hari ini gua ngobrol bersama teman sesama stand up comedian yaitu Rio Dumatubun. Bang Radit. Dan ada Bu Lili Kresnowati yaitu Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan dari BPJS Kesehatan. Selamat sore. Selamat sore. Dia penyakitan, Bu. Jadi langsung gitu ya. Langsung gitu ya. Jadi Bu sebenarnya saya itu. Rio ini di sini. Harus drama. Rio ini di sini pengen nanya-nanya Bu soal BPJS Kesehatan karena kalau nggak salah udah sering pakai ya. Apa gimana Rio ceritanya itu? Ada beberapa kali pakai Bang. Oke. Ya, pertama istri itu operasi mata. Lo ngapain kok bisa? Enggak ADRT enggak. Namanya saking gak enaknya dilihat. Bukan. Operasi mata apa gitu? Kayak ada lemak ya. Ada lemak. Ada lemak jahat. Enggak benar Bu. Bukan kayak selaput itu. Maaf ya, Bu, maaf. Ibu udah serius. Enggak, bukan Saya karena minum dulu kalau keculok gitu kan. loh, saya deg-degan nih. Maaf ya Bu, saya Iya, jelasin betul, dulu ya. betul. Background Rio Dumatubun ini, Ya. dia itu satpam. Dulunya satpam. Jadi kalau ngeliat ibu-ibu, bawaannya pengen silakan Bu. Gitu. Oh gitu. Ya. Bawahnya pengen layani aja. silakan Bu gitu. Oke, Rio apa yang mau ditanyain sama Bu Lili nih? Bu Lili udah datang. Terima kasih Bu udah menyempatkan hadir ke sini. Ya. Mau menjelaskan soal BPJS Kesehatan. Sebetulnya sih kalau yang mau ditanyain sih ini kayaknya keluhan banyak ya, banyak orang yang pakai gitu. Agak lama gitu Bu dilayaninnya kalau BPJS. Ngantri Nah, ya. iya. Beneran itu? Ah. Apa kayak kok lebih lama gitu? Iya, kayak apa ya? Ini mah mungkin apa perasaan saya dan keluarga gitu ya waktu ngalamin itu. Kayak kok kita keskip berapa pasien gitu ya kayak gitu. Apakah memang harus lama atau gimana tuh Bu biasanya tuh Bu? Iya, jadi Waktu itu udah sampai rumah sakit tapi? Udah di rumah sakit. Bukan di rumah ya? Bukan. Udah di rumah sakit. Betul. Gimana Bu ya Bu? Jadi sebetulnya dari awal kita masuk menjabat direksi ya waktu itu Pak Dirut itu juga sudah dapat keluhan seperti itu. Katanya ngantrinya sampai 6 jam, 7 jam malah dulu tuh datang subuh gitu ya. Padahal baru diperiksa jam 10. Iya. Terus zaman dulu juga yang ngantri sendal-sendal panjang itu udah tahu ya ceritanya. Nah ngantri seperti itu sehingga kita sebetulnya sudah membuat beberapa mekanisme untuk mengurangi antrian tersebut. Jadi pertama ada antrian online. Kalau sekarang itu sebetulnya antriannya online. Jadi kita punya aplikasi namanya Mobile JKN atau boleh juga pakai aplikasinya rumah sakit kan bisa. Jadi dia antrinya dari rumah. Dari rumah bisa antri sudah dapat nomor antrian. Kalau dia ke rumah sakit kan dikirim ada rujukan dari Vaskes primer. Betul, ya dari KTP. iya. Nah itu rujukannya sudah di online gitu. Jadi nanti sampai rumah sakit sudah ada nomor antriannya. Otomatis sehingga dia tuh, otomatis di situ. Nah justru menurut saya takutnya itu Bang Radit itu datang. Bang Rio Bu. Bang Rio. Saya Panji Bu. Mana ada kucing nggak? Salah ya. Mau gua ini deh. Bang Rio ya. Bang Rionya datangnya antrian onsite. Nah, yang ke skip itu orang yang sudah antrian online. Jadi dia waktu dari rumah sudah dapat nomor berapa I see. gitu. Sementara kalau yang datang online onsite kan baru dapat nomor di belakangnya itu. Jadi kesannya dia datang kok langsung ke situ. Betul. Memang tujuannya itu kalau antrian online, dia dari rumah sudah tahu dia dapat nomor berapa sehingga dia datang mungkin Nyesuaiin hanya jamnya ya. nggak usah datang jam 5 kan. Kalau dia mau diperiksa jam 10 misalnya dia cukup datang 1 jam sebelumnya. Dan dia sudah kalau sudah ada nomor antrian itu kan nggak usah daftar lagi di loket, dia bisa langsung ke poliklinik yang dimaksud begitu. Nah sekarang kalau kita lihat ya kan sekarang dengan adanya antrian online saya monitor berapa jam seseorang waktu dia masuk check in sampai dengan diperiksa oleh dokter itu sekarang rata-rata 1 sampai 2 jam saja. Kalau dulu kan 6 jam gitu. Jadi sekarang Kak boleh dicek deh kalau misalnya sempet sekarang ini ya mulai tahun 2023 itu sudah antriannya sekitar 1-2 jam saja. Tapi itu tadi ya yang dia sudah antrian online ya. Oke. Jadi dia Sebelum kita elaborasi ini ya, saya dulu ya soal antrian online ini. Kita back ke ininya dulu kali ya, BPJS Kesehatan. Takutnya kan yang penonton kita dari macam-macam negara Bu. Takutnya orang Irlandia nonton kayak apa BPJS gitu kan nggak tahu. Jadi kita definisikan dulu ya Bu ya. BPJS Kesehatan ini sebenarnya apa sih Bu? Jadi BPJS Kesehatan itu badan publik di bawah presiden Mas. Kita nggak di bawah kementerian. Itu yang tugasnya saat ini BPJS itu sebetulnya sistem jaminan sosial nasional yang amanahnya undang-undang ya itu adalah negara harus memberikan pelayanan
jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya. BPJS ada 2, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan atau yang sekarang disebut BP Jam Sostek itu ya. Nah itu kalau BPJS Kesehatan tugasnya adalah memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini usaha negara menjamin masing-masing masyarakat bisa dilayani kalau punya keluhan kesehatan. Cuma mungkin berbedanya dengan negara lain, kalau BPJS Kesehatan itu berbasis iuran atau premium. Ada kalau kayak Inggris itu kan berbasis pajak. Jadi memang dari negara menyisihkan dananya untuk operasional layanan kesehatannya. Kalau kita berbasis iuran, jadi kami harus mengkolek iuran dari seluruh masyarakat. Ada yang dia bayar mandiri itu ya, dia memang bayar sendiri kepesertaannya. Ada yang dibayari oleh pemberi kerja. Kalau dia pekerja, dia dibayar oleh pemberi kerja, baik itu badan usaha. Kalau dia kerja ASN ya berarti pemerintah yang bayar. Kalau TNI Polri berarti TNI Polri-nya yang bayar gitu. Swasta pun? Swasta juga gitu. Tadi badan usahanya yang wajib membayarkan. Oh iya, badan usaha itu kan? ya. Dia itu 1% ditanggung oleh pekerjanya, yang 4% adalah pemberi kerja. Gitu. Atau dia penerima bantuan iuran. Tadi kalau yang tidak mampu, dia termasuk DTKS misalnya, dia akan menerima bantuan iuran, premiumnya dibayari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Artinya yang tidak mampu pun untuk bayar iurannya dibayari gitu ya intinya ya. Jadi kalau sakit bisa dilayani gitulah intinya ya. Kita coveragenya sudah 98,4% dari total populasi Indonesia. Jadi sudah 278 juta kepesertaan kita. Nah, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatannya. Iya betul. Itu berarti tugas Ibu adalah? Ya, jadi dari kita ada 7 direksi teknis dan 1 dirut. Saya tugasnya adalah bekerja sama dengan Vaskes. Jadi saya yang melakukan kontrak terhadap fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian yang kedua menjaminkan tadi layanan kesehatannya. Dan yang ketiga membayarkan klaim untuk fasilitas kesehatan tadi atas biaya layanan. Nah, saya breakdown nih karena ini ada kata-kata jaminan pelayanan nih. Iya. Berarti artinya valid nih ya. Tadi Rio karena Ibu tadi bilang aku dengar ini sendiri juga, ngecek sendiri juga ya. Udah berapa apa masalahnya tuh gitu ya? Iya betul. Nah, jadi saya yang memang bertanggung jawab apabila misalnya ada Vaskes yang tidak memenuhi kewajibannya tadi ya. Dia kan kita tiap Vaskes itu ada janji layanan tuh Mas. Misalnya dia harus memberikan pelayanan paripurna, obat juga harusnya dijaminkan. Kalau dia sampai ada nih peserta JKN yang dapat resep suruh beli obat sendiri padahal dia pakai fasilitas BPJS. Nah, ini harus saya telusur gitu. Itu tugas saya. Itu ada tapi ada yang seperti itu ada ya, tetap kita akan telusuri kenapa dia, karena kewajiban Vaskes memberikan pelayanan paripurna mulai dari konsultasi kan. Jadi yang dijamin di dalam JKN itu ada indikasi, ada namanya penjaminan medis dan non medis. Kalau medis itu sesuai dengan indikasi medis, mulai dari konsultasinya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sampai obat dan alat kesehatan itu dijamin di JKN sesuai dengan indikasi medis. Jadi nggak boleh pasien itu misalnya kalau ini obatnya sesuai indikasi medisnya ya, itu terus dia disuruh beli resep sendiri. Kecuali Bang Radit atau Rio tadi minta obat sendiri yang bukan indikasi medis, misalnya aku mau minta tambahin vitamin apa kek gitu ya, atau obat peninggi badan gitu. Nah, itu nggak bisa. Kenapa harus peninggi badan? Makanya saya butuh itu. Contoh untuk terus soalnya ada itu ya, minta gitu ya. Ada dan banyak yang berhasil Bu. Tapi itu tidak itu nggak masuk indikasi medis tapi itu masih. Jadi nggak bisa dong. Nggak bisa kalau indikasi medis ya harus beli sendiri. Tapi kalau indikasi medis ya harus dijamin oleh BPJS. Wah, tapi ini coba karena aku baru tahu yang soal daftar online ini. Karena yang dilihat Rio tuh diselip-selip terus. Padahal itu soal online ternyata gitu kan. Berarti sosialisasinya kali Bang ya, yang belum banyak orang tahu ya, aplikasi kah bentuknya atau gimana itu. Jadi dia cukup dari rumah aja. Makanya kemarin saya ketemu ibu-ibu, dia bilang kan, saya tanya, "Ibu ngantri jam berapa?" "Oh, kalau sekarang saya bisa masak-masak dulu Bu Lili," katanya gitu. "Saya bisa masak-masak dulu di rumah, jam 8 saya kesini karena dokternya baru datang jam 9. Saya sudah dapat nomor antrian 2 gitu, nomor Soalnya kalau dulu kan ada joki antrian gitu Bang di tiap rumah sakit. Oh, ada dulu itu. kan sendal yang ngantri, ya kan? Oh, yang tadi Ibu bilang tadi. Joki antrian. Iya, jadi ada orang yang dapat duit dari
orang antri dari BPJS di rumah sakit. Jadi ini minimalisir itu. Oke, contohnya supaya nggak ada penumpukan. Kalau di rumah sakit terlalu banyak penumpukan kan kasihan nanti ketularan penyakit gitu ya. Banyak penyakit-penyakit menular gitu kan. Jadi nah, contohnya Rio nih. Dia sakit di rumah itu. Sakitnya parah lah, Bu. Iya. Karena kan kalau orang nyantet suka balik tuh. Oke. Enggak, katakan dia sakit lah saya. Iya. Nah, karena tadi saya lihat Rio belum tahu nih. Terus apa yang harus dilakuin nih? Ini sakit mau pakai BPJS yang online itu gimana? Oke. Jadi kalau sakit pertama dilihat dulu sakitnya apa gitu. Maksudnya karena pelayanan JKN itu kita bilangnya ada berjenjang, Mas. Yang online Ibu ya? Oh bukan, sebelum sampai online. Maksud saya ini caranya kalau cara menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Kalau dia sakit, pertama harus ke FKTP dulu. Entah itu di puskesmas atau di dokter praktek mandiri atau klinik Pratama swasta. Kenapa? Karena nanti klinik Pratama atau FKTP inilah yang nanti bertugas menjadi koordinator orang itu, peserta itu. Artinya dia akan melihat bisa nggak dilayani di FKTP aja. Kalau sakitnya cuma batuk pilek kan sebetulnya cukup di FKTP. Kan obatnya juga dapat gitu kan. Nah kalau dia ternyata memang membutuhkan layanan yang sifatnya spesialistik, tidak bisa dilayani di klinik ataupun FKTP, baru nanti dikasih rujukan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya tadi. Bukan, maksudnya misalnya kalau dia sakitnya ke penyakit dalam ya dia kasih rujukan penyakit dalam. Bisa jadi dia membutuhkan rujukan yang subspesialistik, berarti dia bisa ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi gitu kan, tergantung kayak dokternya. Jantung ke Cipto gitu Bisa juga. Jadi tergantung dari tadi indikasi medisnya dia mau dirujuk kemana gitu. Nah itu tugasnya FKTP. Jadi nanti begitu sampai di FKTP, kalau memang cukup ditangani di FKTP akan diobati di FKTP. Jadi nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit kan gitu. Nah kalau nanti memang membutuhkan layanan di rumah sakit baru deh dirujuk. Nah rujukannya juga sudah online. Kita nggak ada rujukan bawa-bawa kertas gitu. Kan sekarang berobat JKN nggak usah bawa-bawa kertas, fotokopi segala macam. Cukup KTP aja. Dan itu benar-benar tidak semua negara bisa seperti kita loh. Hanya cukup bawa KTP aja. Kemarin dia daftar gue lihat gini. Oh pinjol itu Pak. Pinjol. Itu pinjol. Iya. Kita juga ada loh, tapi bukan pinjolnya ya. Tapi kita ada namanya face recognition. Jadi kita untuk memastikan bahwa ini peserta JKN, nanti di rumah sakit itu difoto dicocokin dengan KTP-nya, cocok nggak? Kalau iya berarti benar peserta JKN. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku, misalnya Bang Rio ngaku-ngaku namanya Radit, nanti dilihat tuh di Frista, nggak bisa. Oh, di data administrasi juga terhubung gitu ya maksudnya? Bisa ada face recognition namanya, atau fingerprintnya. Berarti rangkaian ini kalau yang aku dengerin tadi. Pertama datang dulu ke Vaskesnya dulu, FKTP-nya dulu. Kalau emang dapat rujukan ya nanti dirujuk berdasarkan dari sana tempatnya. Artinya rumah sakitnya apa A gitu misalnya. Silakan ke rumah sakit A, baru daftarnya online. Iya, sudah ada surat rujukannya juga online. Jadi nggak usah bawa-bawa kertas, makanya nggak usah takut ketelingsut, takut basah atau ini enggak. Kita udah basah. Iya, kan kalau bawa-bawa dulu kan di print kan. Iya, maksudnya ya kan ini hujan. Iya, kalau sekarang nggak usah. Karena di sistem rumah sakit udah terdata tuh. Oh, nama ini mau mau periksa dokter A, jam sekian gitu. Udah tinggal antri online. Tinggal download. Dan bukan cuma itu, JKN Mobile itu kan bisa digunakan. Nah ini juga harus tahu Mas Radit. Prinsipnya pelayanan JKN itu portabilitas. Artinya kartunya Bang Rio misalnya terdaftar di Jakarta, di Vaskes Jakarta. Tapi pergi kemanapun di seluruh Indonesia, kalau kita sakit kita bisa berobat dimanapun di seluruh Indonesia. Gitu, jadi nggak harus kembali terkungkung di Jakarta gitu ya. Dan nggak harus ke Vaskesnya Bang Rio dulu di Jakarta, nggak usah. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke Bali gitu ya, terus sakit di sana, gitu, ya langsung aja, jangan langsung aja ke sana. Dan di JKN Mobile kita itu aplikasinya pakai map, jadi dia membaca lokasi kita yang terdekat. Jadi Vaskes terdekat kita di mana bisa kita lihat di situ. Hah, secanggih itu? Beneran. Nah ini
info lokasi vaskes terdekat. Ini bagus. Yang membaca petanya kita. Terus kita bisa milih vaskes yang ratingnya berapa? 4. Oh iya benar. Ada ratingnya bintang 5, bintang 4 gitu. Seluruh seluruh fasilitas, klinik, dokter gigi, laboratorium, rumah sakit, PMI segala itu ada. Donor ya buat donor darah ya. Iya, kantor cabang dan sebagainya. Ini semua ada lokasi vaskes. Terus karena kita berobat ke luar kota, khawatirnya kan data kita nggak kita bawa ya. Misalnya kita punya penyakit kronis. Terus gimana dokternya baru nanti lihat ini info riwayat pelayanan. Tinggal kita lihat. Jadi kita aku nggak pernah berobat nih dalam setahun ini. Iya itu kosong tuh saya lihat. Tapi kalau kita sering berobat nanti di sini ada data diagnosisnya, obatnya apa. Misalnya kita punya alergi alergi apa. Iya. Itu namanya info riwayat pelayanan JKN. Ini masyarakat udah tahu belum sih Bu? Karena aku baru tahu. Nah justru itu kalau di rumah sakit sama vaskes itu kita akan ada namanya pojok mobile JKN. Jadi orang diajarin untuk install, untuk cari-cari data. Ini ya. Kalau peserta JKN misalnya mau opnam, terus dibilang tempat tidurnya penuh, ditolak kan? Nah ini bisa kita cross check loh di sini. Benar penuh apa enggak gitu? Info ketersediaan tempat tidur tuh ada. Jadi misalnya kita itu dia. Iya, misalnya RSUD ini yang deket nih, rumah sakit ini. Dia misalnya kalau penerima bantuan iuran kan kelas 3 tuh yang paling sering penuh. Iya betul. Nah ini kita lihat nih kelas 3-nya ternyata emang habis penuh kalau kelas ini. 3 penuh itu yang tersedia itu kelas 2. Kelas 1. Ini penuh semua ya RSUD-nya ya gitu. Nah, berarti kalau ini penuh ya cari rumah sakit lain yang terdekat gitu. Cari di sini. Tapi artinya kalau sampai sana Nah, ini kan ada nih. 4, nah tersedia 1 ya kan. Tapi ini VVIP kelas 3 misalnya. Nah, itu ada jadi, 6 ya. Nah, iya. Jadi kalau dibilang habis ya tinggal cross check di sini. Kalau nggak benar kan diadukan. Rumah sakit. Nah, adukan rumah sakit. Di tiap rumah sakit tuh ada fotonya petugas BPJS 1, BPJS yang ada fotonya? Ada foto dan nomor telepon. Ada foto nomor telepon. Iya. Jadi kalau sampai di rumah sakit ada masalah di situ, langsung telepon aja BPJS 1. Iya, pasti kita memang sih satu petugas dia pegang mungkin 3 atau 4 rumah sakit. Memang belum semua rumah sakit 1. Tapi itu bisa atau boleh pengaduan layanan JKN-nya di sini aja. Apa tuh layanan pengaduan? Iya, pengaduan. Jadi kalau ada JKN yang nggak disukain atau ada kritik itu bisa ke situ. Boleh dong. Nanti kita akan respon. Jadi kalau tadi ya sempat ada yang beli obat sendiri. Kalau kita urus uangnya dikembalikan lagi kepada yang beli obat. Karena itu diurus dibalikin uang. Iya dong. Karena kalau itu memang kewajiban. Kan? Boleh kan? Iya. Boleh, makanya itu tadi kami perlu masukan juga. Kalau kan kita kan nggak ngawasin di lapangan. Jadi kalau ada kendala kan memang harusnya kita di feedback supaya bisa aku telusurin, aku bantu selesaikan masalahnya. Iya, ini kan bagian dari usaha mengurai masalah soal BPJS kan. Karena kan masyarakat pasti ngasih masukan banyak banget itu. Nah itu nanti kita akan terus bisa konsultasi dokter ya kalau belum sempat datang ke. Oh ada juga. Iya ada konsultasi. Kayak model-model chat dokter gitu. Iya. Oh boleh Bu, aku ada ini di sini kayak bisa difoto. Jadi konsul. Bisa ya, Bu, difoto. saya bercanda. Kirim foto boleh loh ini di sini. Maksudnya kalau ada penyakitnya mau difoto terus dikirim. Jadi bisa aplikasi mobile JKN cukup canggih. Sorry, ini yang kalau konsultasi dokter Bu, apa itu bayar kah atau? Enggak dong. Kan udah includes di dalam iurannya. Nanti kami yang bayar ke dokternya. Berarti gratis ini konsultasi dokter online ini gratis? Iya, gratis. Tergantung dia jadi dokter yang ada di FKTP tempat terdaftar. Kita kan biasanya kalau daftar JKN ada FKTP terdaftar ya. Tempat kita di mana pertama nih seperti ini saya klinik ini tempat saya terdaftar pertama kali kan. Nah, saya ke situ dulu, ke dokter dulu. Baru nanti tahu kan dirujuk apa enggak. Betul gitu atau dapat ini atau enggak gitu. Menarik jadi ya? Iya, dan ini bisa di seluruh Indonesia makanya tadi. Ini kan ada kartu ini kan juga kalau KTP lupa bawa, ini kartunya ada di sini. Oh, digital maksudnya. Digital. Ya, siap, tapi paling enggak KTP. Jadi sekarang itu pokoknya JKN itu mudah, cepat, setara. Mudah itu artinya tidak perlu bawa macam-macam, kartu juga pakai KTP saja cukup, nggak ada fotokopi macam-macam. Yang kedua cepat tadi ya pakai antrian online. Terus setara itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi harusnya antara pasien bayar umum ataupun pasien JKN ya harusnya diperlakukan sama karena sekarang itu di rumah sakit 90% adalah pasien JKN.
Jadi harusnya kita nggak dibedakan lagi dong dengan pasien umum gitu. Berarti kalau ada pembedaan-pembedaan itu berarti tergantung fasilitasnya juga kali ya. Nah itu ngadu aja udah. Boleh, tinggal ngadu aja tuh. Biasanya kami akan telusuri tindak lanjuti apakah memang ada pelanggaran terhadap komitmen kerjasama atau memang ada miskomunikasi. Kadang-kadang ya miskomunikasi juga sih. Salah terima atau gimana. Misalnya gitu. Itu nanti kita luruskan kembali. Tapi kami siap membantu. Nah tadi saya lihat di RS Setia Mitra itu kosongnya 32 tempat tidur Bu. Mungkin kalau pengen sakit boleh hari ini kayak tersedia. Cuma serak aja hari ini saya. Tadi makasih ya Bu ya tadi kehadiran Bu Lili ini seneng gue karena menginformasikan ini yang mungkin masyarakat belum tahu. Nah yang kedua tuh gue juga seneng fontnya sama gede Bu kita Bu. Oh gitu. Saya diledekin mulu sama orang-orang Bu. Betul. Matanya udah mulai plusnya udah lebih banyak daripada minus ya. Harus gede nih tuh lihat nih Bu. Oke Rio, ada pertanyaan lagi nggak? Lo kan istri udah pakai, anak udah pakai, lo juga katanya udah pakai. Ada pertanyaan nggak mumpung nih? Langsung lo direktur jaminan pelayanan. Iya. Jadi gini Bu Lili. Saya sebetulnya lagi nganggur nih Bu. Nggak usah nyari kerja. Enggak. Serius Bu Lili. Jadi saya kan dulu kerja di perusahaan ya kan, di bank gitu. Terus layanan kesehatannya dikasih BPJS ketenaga kerjaan tuh atau BPJS kesehatan kita dikasih tuh yang kalau berobat jadi gratis gitu. Kan karena setelah pandemi itu kan resign tuh. Terus kan pandemi resign karena akhirnya nggak dibayarin lagi sama perusahaan kan. Nah terus selama jarak nggak dibayarin sama perusahaan itu kurang lebih ada kali mungkin setahun atau mungkin baru diurus tuh. Diurus waktu diurus tuh kenapa ada pilihan ini, aku juga nggak tahu, istri yang ngurus ya, dia bilang ada pilihan mau bayar kalkulasi yang tidak dibayar atau mau yang gratis. Nah itu tuh gimana tuh? Sama satu lagi Bu ya sebelum ini biar sekalian aja. Nah itu kalau dia dari awal pengen peserta mandiri, terus kan berarti dia ada tunggakan kan berarti itu tetap artinya, harus dilunasin. Betul. Kalau dia itu peserta mandiri, memang dia tetap harus dilunasin. Sebetulnya begini konsepnya. Di dalam Perpres 82 itu kalau memang ada tunggakan dia bisa dicicil. Dan tunggakan itu hanya dihitung maksimal 24 bulan. Misalnya nih dia kan BPJS itu mulai 2014 ya. Misalnya dia udah nunggak sampai sekarang berarti udah 10 tahun kan. Misalnya ya tunggakan kan harusnya dihitung 10 tahun. Tapi itu enggak, kita hanya menghitung maksimal 2 tahun saja terakhir. Jadi walaupun dia sudah 5 tahun enggak membayar, tetapi yang dihitung hutang atau tunggakan hanya 2 tahun saja terakhir. Kemudian dia boleh mencicil. Ada program namanya rehab, di sini juga ada cicilan gitu ya. Tapi memang kalau yang dia mandiri, dia belum bisa aktif sampai dengan cicilannya lunas. Berarti belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai. Aku tuh agak hilang di soal mandiri ini deh. Maksudnya gimana tuh? Mandiri itu apa? Mandiri itu kalau dia membayar sendiri, bukan karena pemberi kerja tadi. Misalnya kalau termasuk juga sebetulnya pekerja sektor informal yang wirausaha UMKM itu kan memang nggak ada pemberi kerjanya. Kalau nggak ada pemberi kerja kan kita daftar sendiri, namanya daftar mandiri. Tinggal kita memilih iurannya itu mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kalau dia penerima upah, pekerja penerima upah ya, itu yang membayarkan adalah pemberi kerjanya. Dan modelnya adalah 5% dari penghasilan, 1% ditanggung oleh yang bekerja, 4% yang 4% dari perusahaan. Oke, itu di luar ini ya kan. Kalau di kami kan juga ada, kalau ada kecelakaan pas jam kerja itu ada lain lagi. Nah itu juga saya harus jelaskan. Jadi BPJS Kesehatan ini adalah penjaminan layanan kesehatan yang bukan akibat pekerjaan. Makanya biasanya pekerja penerima upah ini dia dapat 2 kan, dapat iurannya untuk iuran BPJS Kesehatan yang dia untuk dia sekeluarga, ada iuran yang untuk BPJS Ketenagakerjaan itu terkait dengan jaminan hari tua, jaminan kematian kayak gitu-gitu kan. Termasuk jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau misalnya terjadinya kecelakaan kerja, maka ini dijamin oleh BPJS
tenaga kerjaan. Tapi kalau misalnya sakit di rumah, sakit ya maksudnya sakit yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, itu dijaminkan oleh BPJS Kesehatan kalau dia peserta iuran gitu. Pasti di masyarakat masih suka ketukar gak? Kayak artinya kayak pas komplain minta layanan kayak ini gimana sih BPJS Kesehatan saya lagi. Padahal itu mungkin penyakit kerja, terus akibat diluruskan kerja. juga ya. Iya, memang betul. Dan bahkan sebetulnya kita juga beririsan dengan jasara harja. Jadi kalau ada kecelakaan karena kecelakaan lalu lintas, itu kalau dia kecelakaannya ganda, maksudnya bertabrakan dengan pihak lain, itu kan dijamin oleh jasara harja dulu sebanyak 20 juta, baru kalau penjaminannya habis dialihkan ke JKN, ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau dia kecelakaan lalu lintas, yang nggak bisa dijaminkan BPJS Kesehatan dulu, dia harus dijaminkan jasara harja dulu, baru setelah penjaminannya habis, baru ke BPJS Kesehatan. Kecuali kecelakaan tunggal. Jadi kalau dia jatuh sendiri, naik motor jatuh sendiri, nah itu bisa langsung ke BPJS Kesehatan. Sepanjang statusnya aktif tadi. Tapi kalau yang mandiri itu dia yang mandiri datang untuk bayar, ketika sudah mati sekian tahun BPJS-nya, apakah dia ketika ada program apa gitu, kalau dilihat secara ekonominya dia itu tidak memadai? Nah, jadi itu sebetulnya juga terjadi pada waktu pandemi ya. Ini aku punya teman-teman yang punya usaha di Bali. Kan mereka dulu pengusaha tajir lah ya, jadi ikut peserta mandiri. Terus waktu COVID kan langsung drop itu hotel-hotel segala macam. Jadi mereka juga datang ke aku. Mereka bilang, "Li, kita gimana dong ini? Tunggakan aku sudah banyak." Waktu COVID apalagi dia kalau satu keluarga 5 orang gitu ya. Dia ikut mandiri yang kelas 1. Mandiri kelas 1 itu kan 150.000. Kalau 5 orang berarti 750.000. Kalau udah setahun jadi berapa kan gitu. Nah, sementara dia nggak dapat penghasilan. Jadi aku bilang, baik itu peserta mandiri ataupun tadi penerima kerja tetapi kemudian dia tidak bekerja lagi, kan berarti kondisi sosial ekonominya turun. Nah, sebetulnya itu bisa mendapatkan bantuan iuran. Yang penting dia ke RT RW dulu kan ya, baru ke dinas sosial untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar DTKS itu. Tapi secara itu level pasti menyesuaikan. Iya. Nanti dia hanya bisa kelas 3. Kalau penerima bantuan iuran itu hanya bisa dibayari kelas 3. Otomatis turun. Dan dia tidak bisa naik kelas. Kalau dia rawat inap nggak bisa naik kelas ke VIP atau apa, walaupun bayar sendiri nggak bisa. Kalau kelas 3 ya dia haknya hanya itu. Jadi aku juga bilang sama para pengusaha teman-temanku di Bali itu, ya udah nggak apa-apa sekarang kan memang hanya bisa kelas 3 karena dia penerima bantuan iuran. Nah, sementara kamu menerima bantuan iuran, kamu lunasin tuh tunggakannya pelan-pelan gitu kan. Itu kan dikasih 2 tahun untuk melunasi. Jadi dia pelan-pelan melunasi tunggakannya. Kemudian kan tahun 2023 udah mulai lepas COVID kan dia mulai dapat penghasilan lagi tuh apalagi 2024 ini. Begitu dia booming, saya bilang lunasin aja tunggakannya, kamu balik lagi ke mandiri sehingga bisa kelas 1. Kalau kelas 1 nanti kalau rawat inap bisa naik kelas ke VIP atau ke apa gitu. Kan itu kan kenyamanan ya. Tapi memang harus melunasi tunggakannya. Jadi tunggakan ini nggak bisa dihapuskan. Dia tetap ada gitu untuk peserta mandiri. Tapi selama dia menerima bantuan iuran, itu dia tidak wajib melunasi tunggakannya dulu. Jadi kalau sebagai penerima bantuan iuran kan dia memang dinyatakan tidak mampu. Dan yang uniknya kalau dia penerima bantuan iuran, kartunya bisa langsung aktif, nggak ada masa tunggu. Kalau dia mandiri kan, kalau kita daftar baru ada 14 hari masa tunggu. Kalau dia penerima bantuan iuran nggak pakai masa tunggu, langsung aktif, langsung bisa digunakan. Dan dibayari oleh pemerintah. Kalau pemerintah pusat nggak ada alokasinya, bisa minta ke pemerintah daerah untuk dibayari. Berarti artinya apa tadi mertua ya berarti? Iya, ibu mertua. Iya. Bisa minta bantuan iuran saja. Apalagi tadi saya bilang Pemda yang sudah UHC itu kan udah banyak. Jadi kalau Pemdanya UHC udah pasti tinggal daftar aja, pasti dijamin oleh Pemda. Emang apa yang di Pemda UC 1000 ini bukan. UHC. Itu UC Oke, maaf. UC mana? Oke, aku mau konfirmasi aja ya. Berarti artinya kalau sudah bayar iuran JKN dengan penghasilan pas-pasan, terus suatu hari nggak punya uang, nunggak, nggak aktif, masih bisa dapat layanan di Vaskes. Iya. Oke, dengan cara yang seperti tadi. Iya, dengan itu. Jadi melapor saja ke RT RW, masuk dinas sosial, nanti langsung sebagai penerima bantuan iuran langsung aktif, kartunya langsung bisa digunakan. Oke. Nah, ini pertanyaanku jadi penasaran nih, karena tadi kan ngomongin bisa mandiri, bisa kelasnya bisa milih. Iya.
Artinya butuh nggak asuransi tambahan dari swasta gitu misalnya? Nah, asuransi tambahan itu sekarang juga sudah ada aturan dari pemerintah juga, Permenkesnya sudah ada. Asuransi tambahan itu bisa digunakan untuk top up. Jadi kayak tadi kalau dia kan kelas 1 nih kan, kalau di JKN itu maksimal kelas 1, kelas 1, 2, 3, nggak bisa ada kelas di atasnya. Nah jadi kita misalnya pakai kelas 1, waktu dirawat inap kita bisa dong upgrade ke kelas yang di atasnya, nanti upgrade-nya itu dibayari oleh asuransi tambahan gitu. Oh itu bisa? Bisa. Oke. Jadi bisa mau naik ke super VIP, ya udah pakai asuransi tambahan aja, jangan pakai JKN, karena pakai JKN kan maksimal cuma kelas 1. Oke, tapi artinya prosedurnya sama tuh. Kita bayar mandiri, dapat kelas yang 1 ya berarti ya? Kita kelas 1. Nah, nanti waktu ke rumah sakit bilang kita punya JKN tapi juga punya asuransi komersial. Jadi saya misalnya dapat jatah kelas 1 tapi saya mau naik kelas ke VIP misalnya. Ya udah nanti yang VIP-nya diurus oleh asuransi komersialnya misalnya. Tapi itu berarti kan tinggal tergantung asuransi komersial itu sendiri kan. Betul. Kita bayarnya preminya buat yang mana nih gitu kan. Betul. Jadi dia bisa nambahinnya sampai VIP, apa super VIP, apa super VIP gitu kan. Oke. Wah, menarik ya. Gitu, iya. Terus, nah ini pertanyaan penting juga nih. Yang ditanggung penyakitnya apa aja sebenarnya? Ya sebetulnya sih semua penyakit yang termasuk dalam kebutuhan dasar kesehatan itu ditanggung. Memang di dalam Perpres 82 itu ada beberapa penyakit yang tidak dijamin. Misalnya kesuburan, untuk kesuburan itu nggak dijamin. Untuk kosmetik itu tidak dijamin. Kemudian semacam kekerasan, penganiayaan itu memang tidak dijamin karena ada penjamin lainnya, LPSK dan bansos dan sebagainya. Jadi kalau prinsipnya kalau dia sudah dijamin oleh penjamin lain tidak kita jaminkan. Misalnya Asabri, Taspen itu kan juga adalah asuransi ini juga ya. Jadi ada beberapa kayak tadi kecelakaan sudah dijamin jasa raja itu tidak kita jamin dulu. Nah, atau tadi kecelakaan kerja itu yang jamin BPJS-TK. Nah itu. Tapi di luar itu insya Allah kita jamin. Jadi kemarin saya juga waktu ke Inggris kita sempat ada diskusi dengan beberapa mahasiswa di sana. Mereka juga kaget karena kalau iuran mandiri kita itu kan hanya 42.000 ya. 35.000 sehingga pesertanya hanya bayar 35.000. Bayangin 35.000 kan berapa, $2 kan ya. $2 tapi kalau dia sakit dia cuci darah seminggu 2 kali, kemudian pasang ring jantung itu kita jamin. Jadi dia juga kaget dengan bayar $2 Ibu. Iya, dengan bayar $2 yang kelas 3. Karena kalau buat kita semua indikasi medis itu tidak memandang dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi yang dibedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya ruang rawat inapnya. Kan? Tapi kalau semua kebutuhan medisnya itu dijamin sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 obatnya sama, dokter yang melayani sama. Kalau dia operasi di ruang operasi yang sama gitu. Kalau untuk waktu tunggu Bu, kayak misalnya pasang ring jantung gitu, itu masih manajemen berarti itu sebulan, 2 bulan atau? Oh iya, itu sesuai indikasi medis saja. Jadi kayak tadi hemodialisis ya harus cuci darah kan. Kalau dia belum berat mungkin cuci darah seminggu sekali. Tapi kalau dia sudah berat dia bisa seminggu 2 kali. Ya nggak apa-apa, sesuai indikasi medis saja. Nanti dokter yang menentukan kapan dia harus kontrol, dia harus apa. Obat kemoterapi misalnya harus diberikan 10 kali kemoterapi ya kita jamin semua 10 kali sesuai indikasinya. Nah BPJS iya nih 32 sudah aktif belum kartunya? Rumah sakit nih udah aktif belum kartunya? Aktif. Oh, alhamdulillah. Lu lagi sakit bener nih? Bisa pas banget ya. Saya aja lu sakit buat hari ini ya? Iya. Bisa gitu ya. Biar habis ini ke puskesmas. Ada lagi gak pertanyaan? Wah ini tercerahkan juga ya ternyata ya. Iya, ternyata banyak kita lihat cuma tahu. baca dapat laporan ini itu. Dan saya juga suka concern begini. Mungkin ada beberapa teman yang dia mengalami masa JKN pada waktu di awal-awal dulu ya yang masih susah segala macam. Kemudian sekarang belum nyoba lagi tapi komplainnya masih ada gitu, Mas. Makanya kan saya berharap teman-teman sekarang dicoba dulu deh mengalami pelayanan JKN yang sekarang ini gitu, karena kita sudah banyak sekali perubahan-perubahan dan transformasi mutu layanan itu tadi supaya layanannya lebih nyaman lah. Dengan semua perubahan ini, perbaikan pelayanan ini, yang masih suka nyangkut apa Bu kira-kira Bu komplain dari orang nih? Kalau dari top 3 pengaduan itu masih ada tadi
mencari obat yang belum tersedia. Jadi memang kita yang susahnya begini, kalau di daerah itu ya, itu kan distribusi obat untuk sampai misalnya ke Papua itu kan memang masih kendala. Jadi kadang-kadang keluhan di kami itu memang obat tidak tersedia misalnya di daerah-daerah yang sulit akses tadi. Nah itu sebetulnya kami berharap karena begini, di dalam JKN itu ada yang namanya demand side, ada yang namanya supply side. Demand side itu di mana pasien ini meminta atau membutuhkan layanan ya. Nah, BPJS Kesehatan sebetulnya kan menerima iuran dari peserta. Kemudian kita simpan, kita kelola untuk kita bayarkan kembali manfaat JKN-nya. Sehingga sebetulnya BPJS Kesehatan itu mewakili peserta JKN. Jadi kalau layanannya jelek ya saya yang mewakili peserta JKN bilang sama vaskesnya jangan dong gitu. Kamu harusnya gitu. Karena ini peserta ini kan saya yang membayarkan layanannya gitu. Nah, ada yang namanya supply side. Supply side itu adalah ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan tadi. Nah, kebetulan di dalam Perpres ini 3 hal ini yang adalah ranahnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau obat kosong ya saya juga hanya bisa menghimbau pemerintah tolong dong gitu, ini obat gimana supaya tersedia di puskesmas atau di ini karena rantai distribusinya itu yang mengatur adalah pemerintah. BPJS Kesehatan kan tinggal membayarkan tadi kalau memang sudah dapat resep harusnya kita sudah bayar kan ke rumah sakit, masa obatnya nggak diberikan, jadi salah karena kita bayar ke rumah sakit itu total komprehensif mulai dari pemeriksaan sampai dengan obat alat kesehatan itu sudah kita bayarkan paketnya ke dalam kepada rumah sakit. Jadi rumah sakit wajib memenuhi semua tadi. Harusnya pelayanannya paripurna tadi ya, mulai dari pemeriksaan sampai dengan obat-obatannya harusnya diberikan. Itu nomor 1 ketersediaan obat. Iya. Lalu top 3 itu ada juga tadi pelayanan yang tidak baik ya, misalnya perawatnya galak-galak atau masih ada. Dan itu tadi masa tunggu memang masih ada. Beberapa rumah sakit yang tadi makanya saya juga ingin menghimbau peserta JKN itu untuk tidak semuanya pengen ke rumah sakit. Kadang-kadang kan kita datang ke puskesmas cuma minta rujukan mau ke rumah sakit gitu lah. Bayangin kalau semua orang maunya berobat ke rumah sakit pasti penuh. Sementara kita itu jujur saja ketersediaan rumah sakit, ketersediaan dokter itu belum betul-betul memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi bayangin kalau semuanya mau ke rumah sakit, itulah kenapa menumpuk di rumah sakit. Nah, saya berharap teman-teman itu peserta JKN mulai bisa mempercayai dokter-dokter yang ada di FKTP. Kalau dia sakit-sakit ringan gitu ya, atau konsultasi kesehatan ya sudahlah di FKTP dulu. Nggak usah langsung ke rumah sakit. Iya, nggak usah langsung ke rumah sakit. Jadi biarkan rumah sakit betul. Kalau cuma langsung mau sesek-sesek dikit. Tapi iya lagi kebiasaannya gitu. Biasanya kan gitu kan. Batuk dikit dokter paru kali ya. Iya gitu tuh makanya padahal sebetulnya kan padahal ada kan layanan dokter yang bisa ditangani dokter di ini sehingga orang yang datang ke rumah sakit itu memang benar-benar orang yang harusnya diperiksa di rumah sakit. Jadi kita yang sebetulnya cukup dilayani di FKTP tidak mengambil jatahnya orang yang sebetulnya dia harus dilayani di itu kan jadi tidak terlayani kalau jatuh misalnya dokternya cuma praktek jam 8 sampai jam 10. Ini orang-orang yang agak sehat pada periksa semua, yang benar-benar sakit kan nggak kebagian antrian. Bener, iya. Dulu waktu aku kuliah di Australia tuh pernah sakit kan. Sekolah di sini kan kayak sakit apa internis apa segala. Begitu aku ke sana mau ketemu dokter spesialis, GP dulu dia bilang gitu ke general practitioner dulu kan. GP ya dokter umum dulu. Lah nggak bisa ke spesialis, nggak semuanya harus GP. Dari GP baru dirujuk kalau kemana? Tidak bisa Tapi kalau ke UGD sebetulnya boleh kalau dalam kondisi kegawat daruratan. Jadi kegawat daruratan itu definisinya penyakit-penyakit yang kira-kira mengancam nyawa atau mungkin menimbulkan kecacatan. Jadi misalnya kecelakaan lalu lintas ya udahlah jangan ke GP dulu ya kalau kecelakaan ya mungkin ke UGD aja. Tapi kebanyakan gitu. orang tuh ke UGD karena malas ngantri Bu. Nah, tiba-tiba pura-pura gitu. Ya. Ada juga beberapa yang biar cepat dilayani ini jadi nggak ngantri. Padahal nanti ngantri di UGD juga ya. Iya, akhirnya ngantri. Karena ada itunya ya, ada triasenya itu ya? Triasenya. Ngelihat kegawatannya kan. Dan kalau nanti ternyata tidak ada gawat darurat kan bisa ditolak oleh rumah sakit juga. Nah itu nanti marah-marah kan. Kenapa ditolak karena BPJS ya? Bukan. Padahal bukan karena BPJS tapi karena dia bukan kegawat daruratan. Jadi tidak boleh ke UGD. Nah persepsi semacam itu memang masih kita butuhkan ya Bang Radit. Karena tidak semua masyarakat kita literasinya bagus gitu ya. Latar belakang pendidikan juga
mungkin masih kurang. Dan yang paling penting begini, BPJS Kesehatan ini, JKN ini kadang-kadang yang mendaftarkan itu kan bukan pesertanya. Kalau dia penerima upah, kadang-kadang yang mendaftarkan kan HRD perusahaan. Atau kalau dia penerima bantuan iuran, yang mendaftarkan kan dinas sosial. Pesertanya mungkin tidak terpapar gitu lah. Kan beda kalau kita asuransi swasta kan baca dulu ya gitu syarat-syaratnya, hak dan kewajiban tuh teken. Kalau ini kadang-kadang orang udah dapat JKN, tapi dia bahkan belum pernah terpapar apa hak dan kewajibannya dia. Itu benar sih. Iya. Nah itu di mana? Kita lihat komprehensifnya di mana? Nah kalau memang merasa sudah punya JKN, belum tahu apa hak dan kewajibannya, pertama bisa ke kantor cabang tentu saja. Yang kedua boleh tanya-tanya lewat WhatsApp. Namanya Pandawa. Jadi layanan melalui WA 08118 165 165. 08118 08118 165 165. Nomor cantik nih Bu. Iya, karena call center kita 165 Mas. Iya siap. Bisa telepon ke call center 165. Tapi kena pulsa ya 165 ya Bu ya. Kalau ya betul, tidak gratis ya kan. betul. Mending dia kalau yang mau yang WA aja. aja. Atau ini lewat sosmed kita, kan kita ada YouTube, ada ini gitu ya. Kalau YouTube berarti bisa komen di bawahnya. Bisa, saya sakit bisa, nih, saya sakit bisa. gitu. Nanti ada petugas kita yang menjawab. Menjawab bisa Bisa gini. berarti kalau YouTube boleh komen di bawahnya. Bisa. Nanti bilang gini, kok saya nggak aktif ya gitu. Nanti dicari. Siap. Oh ya jangan lupa ini juga BPJS Kesehatan itu kan bukan hanya untuk yang sakit, tetapi untuk yang sehat juga bisa menggunakan fasilitasnya. Untuk yang sehat? Iya, namanya Apa tuh? screening riwayat kesehatan. Di sini juga ada. Jadi kita mengharapkan peserta JKN itu minimal setahun sekali yang berusia di atas 15 tahun melakukan screening riwayat kesehatan. Kita cuma ngisi formulir aja. Nanti setelah ngisi formulir kan kita dikasih tahu nih, Anda berisiko ringan, sedang, berat. Misalnya berisiko sakit diabetes mellitus gitu. Ada risiko kan? Berarti silahkan dibawa hasil screeningnya ke dokter. Nanti oleh dokter diperiksain laboratorium. Kalau perlu dikonsulkan ke dokter spesialis menegakkan diagnosis. Bentar, gratis nih? Gratis dong. Dari screening gratis? Iya, dari udah screening ketemu apa? Periksa labnya lab gitu segala gratis? Gratis. Tapi memang nggak bisa gini, nggak bisa medical check up. Misalnya saya nggak ada keluhan apa-apa terus aku check up dong, itu nggak bisa. Tapi Anda isi screeningnya, begitu ada risiko penyakit itu pasti langsung dilakukan pemeriksaan mulai laboratorium, kalau perlu dirujuk ke dokter spesialisnya sampai ditegakkan diagnosis sakit apa nggak sakit gitu, sehingga kita bisa menemukan penyakit secara dini. Jadi jangan sampai udah komplikasi, udah ini baru ketahuan. Jadi kalau bisa ngisi screening, begitu ada risiko langsung diperiksakan, itu gratis. Iya bener sih, karena aku ngelihat dari kacamata kepentingan dari BPJS Kesehatannya juga, kalau diketahui lebih dini, biaya juga lebih kecil kan. Sebenarnya kan gitu ya. Jadi dari kita itu dari kan kita biaya pelayanan kesehatan kemarin 2023 itu 158 triliun ya. Besar sekali, besar. Terus orang kita itu ya pemanfaatan layanan kesehatan tuh udah 1,7 juta per hari kalender loh. Jadi 600 jutaan jadi besar sekali. Nah itu dari situ itu mungkin sekitar 20%-nya adalah untuk penyakit katastrofik. Artinya penyakit-penyakit yang berbiaya mahal kayak jantung, kemoterapi, hemodialisis, cuci darah itu termasuk top 3 yang menghabiskan biaya pelayanan tertinggi. Artinya kalau angka ini bisa ditekan, berarti kan beban BPJS juga lebih berkurang. Nah itu bisa dengan screening. Dengan screening dan juga kalau buat peserta JKN juga akan lebih nyaman kok kalau kita tahu lebih awal sehingga tidak terjadi komplikasi yang berat. Kan bagaimanapun kita nggak pengen sakit lah ya. Gimana Bu itu Bu? Di mana itu aplikasinya? Aplikasinya Mobile JKN screening bisa juga lewat website. Oh ada di situ tuh. Mobile JKN. Ada. Mobile JKN mana ya? Nih screening riwayat kesehatan. Coba Bu. Nanti di situ tinggal ngisi. Nah ini. Sejujur-jujurnya dong ya. Iya dong. Nah ini tuh. Oh saya sudah pernah. Sudah pernah screening, jadi nanti tahun depan lagi. Tapi kalau belum nanti ada risiko rendah, ini ada 4 penyakit yang kita screening ya dalam 1 kali ngisi. Jadi bisa itu nanti. Nah nanti kalau ada risiko tinggal ditindaklanjuti. Iya betul. Kan ini satu aplikasi bisa banyak manfaatnya. Kan waktu saya kan kadang kalau di rumah kan banyak bengong ya. Terus suatu hari buka YouTube Bu, iseng aja pengen tahu penyebab kematian nomor 1 di tiap-tiap negara. Nah, ya iseng pengen tahu aja negara ini apa negara ini. Di Indonesia tuh paling banyak jantung. Betul. Ya, jantung dan hipertensi dan dia memang tertinggi biayanya.
Nah artinya berarti kan kita mungkin karena laki-laki juga ya terutama kan punya resiko itu juga. Makanya mending screening aja. Siapa tahu benar gitu kan. Jadi kalau dia lebih awal betul. Jadi kalau sudah punya penyakit jantung itu sampai pasang ring CAT-nya kan kita jamin. Iya. Masuk. CAT-nya itu apa tuh CAT? Kateterisasi. Oh kateterisasinya. Oke. CAT dan pasang ringnya itu kan kita jamin. Saya pikir ada kucing pakai cancin. Kegedean banget kucing di jantung. Jadi kita itu, jadi model pencegahannya kita itu ada tiga level. Pertama kalau dia sehat dia suruh screening dulu kan. Nah, sakit atau nggak sakit. Kalau dia ada risiko berarti kita screening berikutnya, screening laboratorium, screening pemeriksaan dokter gitu kan. Kalau dia sakit ada pencegahan yang ketiga, pencegahan komplikasi. Jadi pada pasien-pasien yang punya penyakit kronis, kita tuh punya klubnya namanya klub Prolanis. Di klub Prolanis itu khususnya diabetes dan hipertensi karena ini mother of disease kan, dia menyebabkan ya. Jadi tiap bulan peserta JKN itu akan dikumpulkan oleh FKTP-nya, nanti dikasih edukasi cara hidup sehat, cara minum obat, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sekaligus, kemudian dilakukan diberikan obatnya 1 bulan. Sehingga dengan adanya Prolanis itu kita harapkan peserta penyakit kronis itu tidak sampai putus obat gitu. Jadi dipastikan oleh FKTP-nya nih obat 1 bulan ya, sudah periksa labnya ya. Periksa labnya juga dijamin itu, periksa darahnya tinggal datang ke FKTP atau datang ke laboratorium yang kerjasama itu. Dia bisa, dia beneran. Kita screening perlu sekarang kali ya. Kita screening sekarang kali ya Bu ya. Betul. Nah jadi kita tuh menjaga sebetulnya dengan adanya Prolanis itu kita menjaga aksesibilitas peserta JKN itu jangan sampai putus obat. Nah kenapa cukup di FKTP, jadi dia nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit kan, kalau udah lansia kasihan ya harus jalan ke rumah sakit. Gitu. Itu menarik juga tuh klub itu tuh. Berarti ya, lucu juga ya. Iya. Jadi ada masa komunitas gitu ya? Iya komunitas yang dikelola atau di maintain oleh FKTP-nya dokternya. Jadi dia tiap bulan nanti ada senam sehat bersama, edukasi, sharing-sharing, mungkin ada informasi apa. Kemudian pada tempat kalau dia FKTP-nya bagus, langsung di situ juga sambil dia datang dia diambil darahnya, nanti dikasih hasilnya gitu. Klub ini untuk macam-macam penyakit atau satu klub banyak penyakit? Mostly diabetes dan hipertensi. Oh jantung nggak ya? Jantung kan nanti dari hipertensi kemana-mana. Iya. Ya, jadi kalau biasanya peserta hipertensi itu kan dia punya penyakit jantung. Tapi kalau jantung sih nggak kita kelola di FKTP. Biasanya kita rujuk ke dokter spesialis. Karena kalau misalnya ada komunitas jantung kan berarti harus sepi tempatnya. Gitu, kalau berisik kaget kan. Kaget. Rame-rame lagi kan, rame-rame. Iya, nggak bisa tuh Bang. Oke. Wah seru banget. Seru. Banyak informasi ternyata ya. Iya banyak. Tadi gue pikir pas gue mau ketemuin lo sama Bu Lili, itu kayak ini persepsiku ya. Persepsiku tuh kayak ya nih ngantrinya lama, ya dia mau ngeluh-ngeluh aja gitu. Ternyata banyak hal yang kita baru tahu nih. Ya maksudnya aku pribadi baru tahu sih. Sama aku juga baru tahu sih ada JKN Mobile itu sih kayaknya di satu aplikasi itu bisa semuanya. Bisa semua Dan yang paling penting tadi kalau berpergian kemanapun di Indonesia ini bisa mengakses layanan kesehatan. Lu cek deh tapi screening deh. Jangan-jangan kencing pahit lu. Kan kita nggak tahu. Manis ya. Kencing pahit mah sehat tuh. Kebanyakan broto wali kalau itu. Itu sehat. Tapi kosmetik nggak bisa dong. Kosmetik nggak bisa. Karena Rio ini Bu kemana-mana ngomong istrinya ini tarik benang. Oh tarik benang. Tapi agak salah ya? Apa gimana sih? Tanam benang apa tarik benang? Iya tanam benang. Cuma kekencangan Bu jadi ke belakang semua dulu ya. Gitu kayak ke belakang itu Bu. Pernah. Ya makanya nanam yang lain aja. Masa tanam benang ya. Tapi artinya kosmetik nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Definisinya tuh apa tuh? Apa mempercantik diri? Berarti kacamata gitu? Iya. Oh kalau kacamata dijamin. Oh kacamata dijamin. Kan dia tapi bukan kacamata fashion ya. Kacamata yang minus. Yang beneran. Iya itu dijamin. Oke. Bisa masuk ke jaminan. Gigi juga. Gigi palsu kan masuk ke jaminan. Oh gigi palsu? Berarti itu karena bukan kosmetik atau gimana? Karena bukan kosmetik. Gigi palsu itu kan memang karena dia bolong ya. Karena dia copot rusak. Tapi kalau pemutihan gigi nggak dijamin. Kan itu kosmetik gitu. Jadi bedanya adalah yang disebut kebutuhan dasar kesehatan itu kan seseorang yang penyakit-penyakit yang bisa mengganggu produktivitasnya atau fungsinya. Tapi bukan untuk mempercantik atau untuk itu gitu. Makanya kosmetik nggak bisa. Pertanyaan terakhir apa? Ada nggak? Cukup Bang kalau yang dibawa sih cuman 2 itu yang ganjel di kepala. Oke. Kali kalau pertanyaan terakhir mah paling
Ibu kalau ada lowongan saya kerja di BPJS, kerja di BPJS. Oh gitu. Tadi jadi satu ada job main. Iya. Saya baru satu acara sama dia. Sekarang gitu, ada job juga. Enggak banget bercanda aja. Oh, Bercanda, Tapi ya. kalau serius? Kalau serius BPJS mau bikin mau bikin acara stand up BPJS. Oh gitu Oh maksudnya. iya, dicatat ya, Iya, dicatat. bikin acara festival Bang stand up Yoma. BPJS. Bener. Sosialisasi kesehatan dengan cara yang lucu. Nah, belum ada kan Bang Bang. Iya. Kayaknya bener tuh. Soalnya kita merasa Oh, itu serius banyak ini? iya. Karena kita butuh sosialisasi memang betul. Bener. Karena banyak yang belum paham ya. tentang Atau itu. stand up di acara itu ya komunitas sakit hipertensi. Ya. Kan biar Iya, darahnya iya, turun. iya, iya. Iya betul. Oke, Iya, oke iya, Bu. iya. Nih untuk Ibu sendiri, mumpung ini nih kita lagi ngobrol soal BPJS juga, ada pesan khusus nggak yang mau disampaikan ke masyarakat gitu? Iya, jadi pesan khusus saya sebetulnya bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab pribadi Oke. kita semua ya. Jadi jangan cuma ngandelin minum obat, tapi perilakunya masih juga kan biasanya gitu. Makannya kok masih ini sih manis-manis katanya diabetes. Ya kan aku minum obat. Atau ini masih makan lemak-lemak. Ya kan aku minum obat. Nah itu maksud saya Oke. jangan hanya mengandalkan obat karena tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi komplikasi akan terus berjalan dan seterusnya. Jadi JKN ini dimanfaatkanlah dengan baik, tetapi juga harus bertanggung jawab bahwa kita juga harus menjaga pola hidup sehat gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa mengecek status kepesertaannya harus tetap aktif. Buat yang penerima bantuan iuran juga jangan lupa setiap bulan paling enggak ngecek di mobile JKN-nya tadi statusnya aktif, sehingga kalau tidak aktif bisa segera diurus kembali. Kemudian buat yang mandiri tentu rajin bayar iuran ya, karena BPJS Kesehatan itu uangnya dari iuran. Kalau semua pada nunggak, kita nggak bisa bayar iuran untuk pelayanan kesehatan itu. Kadang-kadang kalau ngomongin kayak gini tuh suka ada yang iya percuma gue bayar iuran, gue nggak sakit. Ya justru bagus nggak sakit ya sebenarnya kan? Iya, karena ini kan sayang juga nih gitu lah. Iya. Bagus lah lu nggak sakit. Betul, bayangin aja ya misalnya kita iurannya berapa ya? Katakanlah 150.000 per bulan. Nah kalau dipakai cuci darah aja 2 kali seminggu, sebulan itu udah 7-8 juta. Jadi sebetulnya biaya pelayanan kesehatan kita kan jauh di atas iuran yang kita bayarkan. Sehingga kalau masih ada orang yang sehat ya itulah terjadinya gotong royong itu. Jadi kalau Pak Dirut saya itu selalu bilang asas gotong royong di dalam undang-undang itu yang paling terasa itu sebetulnya JKN. Orang yang sehat membayar iuran mensubsidi yang sakit, orang yang kaya membayar iuran lebih besar untuk mensubsidi orang yang lebih miskin misalnya gitu. Jadi itu adalah konsep gotong royong yang sangat bagus sebetulnya JKN itu. Sama highlight untuk ini aplikasinya. Oh iya itu betul. Tadi saya udah lihat nih, gue udah lihat langsung nih ada. Dan kalau punya aplikasi belanja online, ojek online, mestinya bisa aplikasinya kan tinggal download di Play Store. Iya. Nah yang menarik itu justru yang dokter tadi sih. Iya. Konsultasi dokter Bisa konsultasi juga. Iya. Bisa konsultasi. Waktu pandemi ini sangat dimanfaatkan kalau orang yang isolasi mandiri dia kan nggak bisa keluar, dia bisa chat dokter nanya-nanya dok ini gimana gitu. Dan ini bisa dua arah ya, bisa juga dokternya yang mengecek ke pasiennya gitu, ibu udah minum obat apa belum gitu, dia bagaimana keadaan ibu hari ini tuh kita bisa menghubungi pasien-pasien kita melalui aplikasi konsultasi online, telekonsultasi namanya. Telepon. Waktu saya isolasi mandiri saya bahkan sampai itu susah ngambil handphone. Kan lengket kan. Oh, itu Isolasi dilakban, mandiri. Bang. Dilakban itu. Dilakban. Begitu. Bu Lili terima Iya, kasih sudah datang hari ini. sama-sama. Terima kasih Terima udah kasih. ngobrol juga. Rio Dumatubun. Thank you semua yang udah nonton ya. Makasih semuanya.